Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata pelajaran PPKN bab 3, yaitu mencermati sistem peradilan di Indonesia dan menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Sistem peradilan di Indonesia. Sistem hukum nasional kita menyatakan lembaga peradilan berada di bawah suatu kekuasaan yang disebut kekuasaan kehakiman. Kehakiman adalah istilah yang dipakai untuk memberi sebutan bagi dunia peradilan dan hukum secara umum. Konstitusi kita menggunakan sebutan kekuasaan kehakiman untuk mengatur masalah hukum, peradilan, dan lembaga peradilan. Terkait ini, pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi. Sebagaimana sudah disinggung, di depan negara kita adalah negara hukum. Di negara hukum, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen, yakni bebas dan merdeka. Di negara kita, independensi kekuasaan kehakiman dijamin oleh pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di lingkungan dunia peradilan. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung. 1. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi. 2. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum. 3. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden. 4. Menguji secara material peraturan perundang-undang di bawah undang-undang. 5. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga tinggi negara yang melakukan kekuasaan kehakiman atau bersama Mahkamah Agung yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Susunan Mahkamah Konstitusi. 1. Terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang kedua, hakim konstitusi harus memiliki syarat, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi ketatanegaraan. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. 1. Menguji undang-undang terhadap UUD NKRI 1945. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. 3. Memutuskan pembubaran parpol. 4. Memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. 5. Memberikan putusan atas pendapat DPR atas penyelenggaraan yang dilakukan Wakil Presiden dan Presiden. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Susunan Mahkamah Yudisial. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota, yang merupakan pejabat negara yang direkrut dari mantan hakim, praktis hukum, akademis hukum, dan anggota masyarakat. Tugas dan wewenang Mahkamah Yudisial. 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. 2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim di seluruh lingkungan peradilan. Pengadilan Umum. Peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Tugas dan wewenang pengadilan tinggi. 1. Memimpin pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. 2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana serta perdata di tingkat banding. 3. Memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim. 4. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir. Dan 5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Tugas dan wewenang pengadilan negeri: memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama. Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, dibagi menjadi pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Tugas dan wewenang pengadilan agama: memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakat, dan sedekah. Tugas dan wewenang pengadilan tinggi agama: 1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama tingkat banding. 2. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan. 3. Mengadili antar pengadilan agama di wilayah hukumnya. Pengadilan militer. Peradilan militer adalah peradilan yang diselenggarakan khusus untuk menangani perkara pidana dan sengketa di kalangan personil militer atau tentara yang menjadi anggota angkatan bersenjata. Terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Pengadilan militer. Pengadilan militer merupakan lembaga peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang pihak terdakwanya prajurit berpangkat kapten ke bawah. Pengadilan militer tinggi. Pengadilan militer tinggi merupakan lembaga peradilan tingkat pertama, tingkat banding sengketa tata usaha angkatan bersenjata, sengketa kewenangan, mengadi antar pengadilan militer. Pengadilan militer. Pengadilan militer utama. Tugas dan wewenang pengadilan militer utama adalah memeriksa dan memutuskan pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi. Pengadilan militer pertempuran. Pengadilan militer pertempuran ialah lembaga peradilan di lingkungan militer yang memiliki sifat mobil. Artinya, pengadilan ini berpindah-pindah tempat mengikuti pergerakan pertempuran serta berkedudukan di daerah pertempuran. Peradilan tata usaha negara. Peradilan usaha negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara pada tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Pengadilan lainnya. Pengadilan Hak Asasi Manusia. Untuk mengadili perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Jumlah hakim pengadilan tindak pidana korupsi dalam proses pemeriksaan berkas perkara di pengadilan sebanyak 5 orang, yaitu terdiri atas 2 orang hakim. Pada pengadilan tindak pidana korupsi yang bersangkutan dengan 3 orang hakim, baik pada tingkat pengadilan banding, pengadilan negeri, maupun MA. Perbuatan dan sikap yang sesuai dengan hukum. 1. Mengenakan pakaian seragam sekolah, mengikuti upacara bendera, masuk dan keluar kelas pada jam yang sudah ditentukan,
mengikuti pelajaran dengan tertib dan tenang, serta dilarang membuat keonaran. 2. Berhenti saat lampu merah pada traffic light di simpang 4. 3. Mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor. 4. Tidak boleh menggunakan obat-obatan dan bahan berbahaya seperti nipam, leksotan, ekstasi, sabu-sabu, ganja, marijuana, morfin, dan heroin. Sikap dan perilaku yang bertentangan dengan hukum. 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. 3. Ibadah tidak tepat waktu. 4. Menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. 5. Mencontek ketika ulangan. 6. Datang ke sekolah terlambat. 7. Bolos mengikuti pelajaran. 8. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 9. Melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, dan sebagainya. 10. Melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. 11. Merusak fasilitas negara dengan sengaja. Macam-macam sanksi. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur. Misalnya dalam hukum pidana mengenal sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Hukum pokok yang terdiri hukum mati dan hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Hukuman tambahan yang terdiri pencabutan hak tertentu, perampasan, penyitaan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggar. Hukum tidak akan ada artinya jika kesadaran dan ketaatan kepadanya hanya disinggung sebatas pembicaraan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.